Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan teori birokrasi serta bagaimana pengaruh dari teori itu di dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di berbagai macam negara yang ada di dunia pada saat sekarang ini. Kita mengetahui bahwa konsep tentang birokrasi itu berkembang dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan sosiologis dan juga teknologi dari masyarakat yang pada akhirnya kemudian dikonsepsikan atau disesuaikan perkembangan-perkembangan sosiologis dan juga teknologi tersebut oleh para pemikir di bidang ilmu pemerintahan, politik, dan administrasi negara atau administrasi publik, sehingga kemudian dalam setiap kurun waktu tertentu akan muncul teori-teori baru yang teori tersebut kemudian dijadikan dasar oleh satu rejim pemerintahan di dalam mereka mengelola negara pada saat mereka sedang berkuasa. Ya, contohnya yang paling terkenal barangkali adalah adopsi dari model birokrasi manajerial atau New Public Management oleh pemerintahan Amerika pada masa Bill Clinton. Ya. Di dalam masa tersebut ada satu periode di mana Bill Clinton melakukan transformasi birokrasi menggunakan konsepsi New Public Management sedemikian rupa sehingga wajah birokrasi Amerika pada saat itu dan impact-nya juga sampai saat sekarang itu lebih dipengaruhi oleh style tata kelola organisasi swasta. Ya, kita akan bicarakan itu di dalam perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Nah, secara umum saya kira seperti yang mungkin pernah kalian ketahui, ya, teori-teori utama birokrasi itu berevolusi kira-kira di dalam sequence seperti ini. Jadi yang pertama itu ada konsep birokrasi patrimonial, yaitu birokrasi yang sepenuhnya menghamba kepada kekuasaan, apakah itu raja atau kaisar, ya, atau juga bentuk penguasa yang lain pada masa lampau. Ini terjadi kira-kira sebelum abad 19. Abad 19 ke bawah itu aparatur negara, birokrasi pada intinya itu tunduk satu-satunya kepada perintah kekuasaan dan hitam putihnya organisasi, bergeraknya organisasi, kemudian juga anggaran yang dipakai, SDM yang dikerahkan, semuanya itu adalah bergerak dalam kerangka melaksanakan ya perintah kekuasaan yang ada di negara tersebut. Jadi hukum juga pada prinsipnya itu didasari oleh apa yang dikehendaki oleh penguasa, bukan dikehendaki oleh publik atau juga berdasarkan pada satu ketentuan yang sifatnya objektif. Ya. Nah, kemudian di akhir abad 19 mulai muncul satu pemikiran baru bahwa sebenarnya birokrasi itu harusnya melaksanakan tugas itu bukan hanya untuk sekedar melayani kekuasaan, melainkan melaksanakan ketentuan hukum yang rasional, yang mana teori ini berkiblat atau didasari atau diinisiasi oleh pemikiran dari Max Weber, ya, tentang rasional administratif model birokrasi. Nanti akan kita bicarakan detailnya lebih lanjut. Kemudian ada juga senyampang dengan teori birokrasi Weber itu muncul teori power block model, yaitu teori yang banyak dikemukakan oleh ilmuwan yang terafiliasi kepada pemikiran kiri yang pada intinya menggambarkan bahwa birokrasi pada umumnya itu hanya menjadi alat kapitalisme untuk melaksanakan misi-misi kapitalisme, walaupun mereka itu
seringkali menggambarkan dirinya sebagai aparatur negara dan seterusnya yang objektif, akan tetapi pada prinsipnya menurut teori power block model, birokrat itu adalah barrier utama bagi berlangsungnya kehendak publik. Ya. Nah, tapi teori ini tidak banyak berkembang dan tidak banyak negara menggunakan konsepsi ini karena sifatnya sangat filosofikal. Ya. Kemudian di tahun 1970-an, 80-an awal sampai juga tahun 90-an itu muncul teori managerialism dan juga new public management di istilah yang lain dan juga atau disebut juga sebagai bureaucratic over supply model. Konsepsi birokrasi model managerialism atau juga new public management ini pada prinsipnya memandang bahwa birokrasi yang ada selama ini, jadi sebelum tahun 80-an, 70-an ke bawah itu, adalah organisasi yang terlalu besar, terlalu banyak melakukan intervensi, terlalu banyak mengambil sumber daya publik, dan pada akhirnya secara agregat itu merugikan bagi aspirasi kepentingan rakyat. Ya. Dan oleh karena itu, menurut teori ini, maka birokrat itu harus direformulasi ulang, tidak hanya sebagai institusi yang banyak mengkonsumsi publik, mengkonsumsi sumber daya publik, akan tetapi harus dibuat sebagai institusi sebagaimana institusi swasta, yaitu ketika mereka menggunakan resources, menggunakan anggaran, menggunakan uang rakyat, uang negara, itu harus dihitung setiap rupiah atau setiap dolar yang dipakai di dalam anggaran tersebut, agar tidak bersifat sia-sia atau tidak bersifat berlebihan atau redundant, melainkan itu harus seefisien mungkin dan semaksimal mungkin memiliki impact atau outcome yang menguntungkan ya bagi masyarakat. Kemudian pada tahapan selanjutnya itu ada atau muncul teori new public service. Nah, ini agak berkebalikan dari konsep new public management. New public management membentuk birokrat seperti atau mirip dengan organisasi swasta. Di dalam teori new public service itu menggambarkan bahwa fungsi birokrasi seperti organisasi swasta itu tidak tepat, karena organisasi publik bagaimanapun itu memiliki ciri-ciri, fungsi, kedudukan yang sama sekali berbeda dengan private sector. Sehingga kemudian inti dari birokrasi itu adalah untuk melayani publik, ya, public service. Ya, sehingga kemudian ini direformulasi ulang dengan menyempurnakan teori yang sudah ada. Kemudian yang terakhir ini muncul sekitar tahun 2000-an ke atas berkaitan dengan munculnya teknologi informasi, internet, online, virtual system, aplikasi-aplikasi digital, maka kemudian muncul teori network government, ya, yang pada intinya menginginkan agar birokrasi itu ketika bekerja dia terintegrasi dalam satu sistem tata kelola yang terpadu, tidak sektoral, dan itu bisa difasilitasi menggunakan teknologi informasi yang saat sekarang ini sudah berkembang sangat maju. Nah, ini kalau tadi sudah saya utarakan, ya. Jadi kalau dari timing waktu, birokrasi patrimonial theory itu sebelum tahun atau abad 19, ya, birokrasi menghamba kepada raja dan bangsawan, ciri-cirinya. Lalu awal abad 19 sampai tahun 70-an, ya, bureaucratic rational model dari Weber yang mengemphasize bahwa birokrasi itu menghamba kepada peraturan dan kontrak sosial, kesepakatan-kesepakatan umum, bukan sekedar menuruti apa yang dikehendaki oleh kekuasaan. Kemudian tahun 70 sampai 90-an ada neoliberal birokrasi, new public management, entrepreneurial government, dan seterusnya. Pada intinya mengajarkan birokrasi menghamba kepada pasar atau kepada klien, ya. Dan kemudian new public service, birokrasi, dan network government itu kemudian mereformulasi ulang bahwa birokrasi menghamba kepada warga negara pada prinsipnya.
Yang pertama sekarang kita akan, kalau birokrasi patrimonial saya kira itu secara umum sudah tidak relevan untuk kita diskusikan, sehingga kita mulai diskusi kita pada pembahasan teori birokrasi Weber, atau Bureaucratic Rational Model. Birokrasi rasional yang dibuat oleh Weber ini pada prinsipnya berpendapat bahwa birokrasi itu merupakan organisasi pemerintah yang muncul atau berfungsi atas dasar kaidah-kaidah otoritas peraturan hukum, bukan karena sebab lain seperti otoritas tradisional maupun otoritas karismatis. Artinya pelaksanaan tugas, pelaporan dan substansi dari apa yang dilakukan oleh birokrasi, aparatur negara itu adalah ketentuan-ketentuan yang ada di dalam peraturan atau di dalam hukum, atau kewenangan yang sah, bukan melaksanakan begitu saja perintah-perintah otoritas tradisional seperti raja, bangsawan dan seterusnya, maupun otoritas karismatik. Pada masa dahulu sebelum konsepsi birokrasi rasional ini muncul, kita mengetahui yang namanya aparatur pemerintah, para punggawa kerajaan, baik itu kerajaan-kerajaan tradisional di Eropa, di Asia, di Afrika, atau di mana-mana saja, yang namanya punggawa kerajaan, pelaksana pemerintahan itu bekerja hanya dengan satu visi, yaitu mengamankan kekuasaan raja. Hukum bagi mereka adalah ucapan dari para penguasa, tidak peduli apa yang menjadi perintah kekuasaan, itu birokrat harus mau melaksanakan. Nah, hal yang seperti ini direvisi oleh Weber yang berpendapat bahwa tidak seperti itu mestinya. Yang namanya birokrasi itu hanya tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum. Hukum itu menyatakan apa, maka mereka melaksanakannya. Kalau hukum itu tidak membatasi atau memberikan satu guideline, maka mereka tidak boleh dipakai oleh siapapun, termasuk oleh kekuasaan, untuk berbuat semena-mena. Nah, hal ini tentu merubah paradigma penyelenggara negara di dunia pada umumnya. Konsepsi Weber ini tentu saja sejalan dengan proses demokratisasi yang mengemuka di awal abad 1920, yang pada saat itu sudah banyak negara mengadopsi model demokrasi di mana pemerintahan itu prinsipnya kedaulatan rakyat diimplementasikan, di mana rakyatlah yang menentukan bagaimana corak pemerintahan, apa yang harus dilakukan oleh pemerintahan, dan bagaimana anggaran dari negara itu digunakan. Sehingga kemudian mereka mendorong juga agar para penyelenggara negara dalam hal ini birokrasi itu bisa menjalankan tugas sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi tersebut. Demokrasi itu pada intinya menyerahkan prosedur pemerintahan atas dasar apa yang dikehendaki oleh publik. Publik membuat satu aspirasi melalui lembaga perwakilan, kemudian lembaga perwakilan menetapkan peraturan-peraturan hukum, kaidah peraturan hukum itulah yang dilakukan oleh birokrasi. Jadi birokrat tidak menghamba kepada individu-individu, melainkan menghamba kepada kesepakatan sosial, kesepakatan umum yang formal dibuat oleh lembaga-lembaga perwakilan. Model ini sendiri dikembangkan oleh Max Weber sekitar awal abad 19, yang menyatakan bahwa birokrasi yang ideal adalah birokrasi yang mendasarkan diri pada sistem peraturan yang rasional, tidak semata-mata berdasarkan pada paternalisme kekuasaan dan karisma. Jadi birokrat itu tidak boleh melakukan tugas semata-mata, ada orang yang karismatik,
lalu apa saja sabdanya dilakukan. Ya, tidak boleh seperti itu, tapi harus ngecek dulu ketentuan-ketentuan hukum yang disepakati di lembaga perwakilan rakyat itu seperti apa. Itu yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas birokrasi. Nah, sehingga dalam teori ini birokrasi harus dibentuk secara rasional sebagai organisasi sosial yang dapat diandalkan, terukur, dapat diprediksi, dan efisien. Nah, di dalam konteks ini ada influence, pengaruh dari teori tata kelola law management, ya, teori tata kelola atau manajemen yang tumbuh di ilmu disiplin ilmu ekonomi. Ya, kita mengetahui di awal abad 19 itu, awal abad 20 itu juga muncul teori-teori rationalistic management, bahwa mengelola satu organisasi dan perusahaan itu bisa dibentuk dalam satu sequential proses, mulai dari perencanaan, ya, pelaksanaan, koordinasi, ya, evaluasi, monitoring dan evaluasi dan seterusnya, sehingga setiap saat satu organisasi itu bisa dicek bagaimana mereka berproses, bagaimana mereka mencapai tujuan, apa hambatan-hambatan yang muncul, dan seterusnya untuk bisa diperbaiki setiap saat. Nah, birokrasi ini juga merupakan salah satu bentuk organisasi, walaupun tentu nuansanya berbeda dengan perusahaan yang profit oriented. Ya, birokrasi ini adalah non-profit organization, tetapi juga bisa dibuat di dalam melaksanakan tugasnya itu dalam parameter-parameter yang terukur, predictable, efisien, dan seterusnya dari sisi anggaran maupun juga penggunaan sumber daya yang lain. Nah, seperti yang tadi saya katakan, birokrasi rasional ini muncul tidak lepas dari tuntutan demokrasi yang mensyaratkan diimplementasikannya law enforcement dan legalisme formal dalam tugas-tugas penyelenggaraan negara. Demokrasi menginginkan agar penyelenggara negara itu melakukan tugasnya dalam batasan-batasan hukum, tidak seenaknya sendiri. Ya, mereka tidak boleh menciptakan hukum dengan interpretasi mereka sendiri, maupun juga menciptakan hukum dengan aspirasi sendiri, melainkan hukum itu harus merupakan produk dari satu proses sosial yang dihasilkan dari kesepakatan publik. Nah, oleh karenanya birokrasi juga harus diciptakan sebagai sebuah organisasi yang terstruktur, kuat, dan memiliki sistem kerja yang terorganisir dengan baik. Nah, birokrat harus bisa menjadi jalan, ya, bagi publik untuk mencapai tujuan, sehingga harus canggih di dalam tata kelolanya, mampu menjalankan mandat yang diberikan oleh publik tersebut. Nah, Weber di dalam mengkonsepsikan birokrasi rasional itu menggunakan 8 dalil atau 8 prinsip, yaitu yang pertama, tugas-tugas pejabat itu diorganisir atas dasar yang diatur dan berkelanjutan. Yang namanya pejabat birokrasi itu tidak boleh seperti pejabat politik yang dibatasi masa jabatannya dalam satu periode tertentu, tapi adalah pejabat yang terus-menerus melaksanakan tugas dalam satu sekuens karir sampai ke masa pensiun, sehingga bersifat berkelanjutan. Ya, berbeda dengan pejabat politik yang mereka ini menjalankan tugas dalam satu periode jabatan dan kemudian harus selesai, tidak lagi boleh menjabat setelah masa jabatan itu berakhir, ya, kecuali ada ketentuan pembatasan masa jabatan berikutnya, misalnya terpilih 2 kali dan setelah itu harus selesai. Prinsip yang kedua adalah tugas dibagi dalam tahap-tahap yang berbeda dari segi fungsional yang masing-masing dilengkapi kewenangan, otoritas, dan sanksi yang sesuai dengan tingkatannya. Jadi di dalam konsepsi Weber, birokrasi itu harus disusun dalam satu struktur yang berjenjang, ya, dalam satu tahap-tahap yang berbeda, alur dari satu proses
kewenangan itu ada alurnya dan ada steppingnya, dan setiap step kewenangan itu memiliki otoritas yang memiliki kewenangan dan juga sanksi yang berbeda-beda pula. Ya. Sehingga di dalam birokrasi Weber itu sebuah urusan itu harus didasarkan oleh satu proses yang berjenjang. Nah, di dalam kaitan itu prinsip yang ketiga, jabatan-jabatan diatur secara hierarkis. Jadi ada eselonisasi mulai dari kalau di Indonesia ada eselon 1 sampai eselon 2, 3, 4, dan kemudian ada staf ya yang berurutan, mereka itu memegang jabatan-jabatan birokrasi itu secara bertingkat. Ya, semakin tinggi itu semakin konsepsional, tugasnya kepada konsep pemikiran, semakin ke bawah itu lebih operasional. Ya. Semakin ke atas semakin bersifat decision making, semakin ke bawah itu bersifat implementator atau operator. Ya. Jadi birokrat-birokrat di paling bawah itu melaksanakan tugas operasi dari satu pekerjaan, sedangkan pejabat-pejabat yang lebih atas itu banyak mengambil keputusan. Ya. Kemudian prinsip yang keempat, aturan-aturan yang mengatur pekerjaan bisa bersifat teknis maupun legal. Jadi ada aturan-aturan yang bersifat teknis, artinya ini tidak memiliki keterkaitan dengan sanksi hukum dan seterusnya, tapi juga ada yang bersifat legal yang bisa menimbulkan dampak hukum di dalam melaksanakan tugas tersebut. Ya. Kemudian prinsip yang kelima, sumber-sumber institusi yaitu berupa fasilitas, kewenangan dan seterusnya itu harus dibedakan dengan sumber-sumber individu secara pribadi. Ya, sumber-sumber institusi, penggunaan fasilitas publik, fasilitas kantor, anggaran, kewenangan itu tidak boleh dianggap sebagai atau melekat di dalam satu kepemilikan individu. Ya. Jadi misalnya kalau seorang pejabat itu karena jabatannya dia diberi fasilitas berupa mobil dinas misalnya, atau anggaran operasional dan seterusnya, maka mobil dinas tersebut hanya dipakai untuk keperluan kantor, tidak boleh untuk keperluan yang bersifat pribadi. Tidak boleh mobil dinas itu dipakai untuk pelesiran misalnya ya, atau untuk kegiatan yang di luar hal yang berkaitan dengan kepentingan jabatan, kepentingan kantor ya, kepentingan pekerjaan. Begitu juga dengan anggaran, dengan dana operasional dan seterusnya, itu ya hanya semata-mata harus dipakai untuk hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan kantor dan tugas, tidak boleh untuk yang bersifat pribadi. Kemudian yang keenam, prinsip dari birokrasi rasional adalah pemegang jabatan tidak dapat mengambil jabatannya sebagai milik pribadi. Nah, ini juga berbeda dengan konsep otoritas atau birokrasi patrimonial, birokrasi tradisional, di mana pada zaman dahulu itu seorang bupati misalnya ya, atau seorang akuwu atau seorang patih itu bisa mendudukkan jabatannya atau memandang jabatannya sebagai milik pribadi, sehingga dia tidak bisa dikontrol oleh publik atau menggunakan jabatannya sekehendak hatinya, walaupun mungkin itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Nah, di dalam prinsip birokrasi rasional tidak boleh ya seorang pejabat itu menganggap jabatan, mandat, posisi, kedudukan sebagai milik pribadi yang digunakan selama-lamanya oleh dirinya atau keluarganya untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan kepentingan publik. Kemudian prinsip yang ketujuh, administrasi didasarkan pada dokumen tertulis. Nah, ini pada zaman itu karena kebutuhan dan juga perkembangan teknologi,
segala hal itu harus didokumentasikan secara tertulis untuk menghindari penyelewengan maupun juga kealpaan di dalam proses-proses penyelenggaraan negara, ya. Sehingga mulai abad 19 itu manusia di dalam penyelenggaraan negara menggunakan catatan-catatan dokumen tertulis agar memudahkan, ya, pelaksanaan penyelenggaraan negara dan juga melakukan tracking terhadap ketentuan-ketentuan formal yang disepakati di negara tersebut. Dan yang kedelapan, prinsip birokrasi rasional adalah sistem kekuasaan legal atau legal authority dapat memiliki banyak bentuk, tapi bentuk yang paling murni adalah staf administratif birokratis. Jadi sistem kekuasaan, sistem pemerintahan, sistem kerajaan atau sistem negara itu bisa berbagai macam bentuk, ya, militaristik mungkin, civilian, atau bentuk-bentuk yang lain, tetapi menurut konsep birokrasi rasional yang paling murni itu adalah administratif birokratis, yaitu model pemerintahan yang dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang tadi sudah dijelaskan dari dalil nomor 1 sampai nomor 7. Ya, oke. Nah, teori Weber ini di kemudian hari banyak dipakai oleh negara-negara, utamanya yang di awal-awal itu oleh negara-negara yang menganut protestanisme, ya, yang banyak kemudian juga mengilhami negara-negara lain yang tidak ada kaitan dengan agama Protestan dan hampir dianut oleh sebagian besar pemerintahan, baik itu pemerintahan yang sudah demokratis maupun otoriter, khususnya setelah Perang Dunia Kedua, ya. Banyak negara mengadopsi sistem Weberian ini untuk memformulasi aparat atau institusi aparatur negara di negara masing-masing. Kemudian teori yang kedua, teori power block, tadi sudah kita kemukakan di depan, ya. Pada prinsipnya teori ini diilhami oleh pemikiran Marxisme dan dikembangkan oleh Marxian atau Marxis seperti Trotsky dan Raoul Miliband yang menemukan fenomena menurut mereka di banyak negara birokrat senior itu sering menentang dan memblok inisiatif dari rakyat atau inisiatif sosialisme, ya. Sehingga birokrat itu banyak dipersepsikan cenderung untuk melayani kaum kapitalis. Menurut mereka, kaum borjuis atau kaum kapitalis itu cenderung lebih mudah untuk mengatur atau difasilitasi kepentingannya oleh birokrat karena kaum kapitalis itu memegang berbagai macam potensi yang bisa dipakai untuk menstimulan kinerja birokrasi. Para kapitalis itu bisa menawarkan birokrat dengan berbagai macam inducement, jadi misalnya mengajari atau mengajak mereka menjadi anggota klub mewah, ya, mengajari atau memberikan fasilitas golf misalnya, atau menginap di hotel-hotel berbintang, ya, diberikan persentase saham tertentu. Jadi kalau ada orang mendirikan pabrik atau perusahaan supaya perizinannya mudah, maka dia akan memberikan saham kepada anak-anak pemegang kewenangan kekuasaan, para birokrat atau juga para politisi, ya. Sehingga mereka kepentingannya itu dilayani, izin-izinnya dipermudah, ketentuan-ketentuan yang melanggar itu ditoleransi, ya. Lalu kemudian mereka bisa menentukan tarif atau menentukan upah sekehendak sendiri dan itu dibiarkan oleh para birokrat. Nah, sehingga kemudian dianggap birokrasi itu sebagai pemblokade atau penghalang
bagi keinginan rakyat dalam mempengaruhi kekuasaan. Ya. Nah, teori ini tidak banyak berkembang karena memang tidak praktikal menemukan atau menawarkan solusi. Lalu kemudian muncul teori yang ketiga, yaitu managerialism, atau juga pada aspek yang lain itu berkaitan dengan konsepsi New Public Management atau NPM, serta Bureaucratic Oversupply. Jadi tiga istilah ini saling berkelindan di dalam sektor yang hampir mirip satu sama lain. Pada prinsipnya, teori ini muncul dengan keinginan reinventing government pada masa pemerintahan Ronald Reagan di Amerika Serikat dan Margaret Thatcher di Inggris, yang kemudian nanti secara advance lebih lanjut dikembangkan atau diadopsi oleh Bill Clinton dan Tony Blair. Kalau di Amerika Bill Clinton, di Inggris itu Tony Blair, ya. Lalu apa yang dikehendaki? Pada prinsipnya mereka menginginkan birokrat itu menjadi entrepreneur, sehingga dikenal sebagai entrepreneurial management. Apa itu entrepreneur? Ya, kalau di birokrasi yang lampau itu birokrat cenderung bertindak sebagai misalnya pengguna anggaran tanpa mempertimbangkan efektivitas dan revenue, dari mana anggaran itu berasal. Tapi di masa atau konsepsi managerialism itu diinginkan birokrasi itu juga harus berpikir sebagaimana pegawai di perusahaan swasta. Mereka tidak hanya sekedar menghabiskan anggaran, tapi memikirkan apakah anggaran yang dipakai itu rasional, ya, apakah didukung oleh satu revenue yang mencukupi dan seterusnya. Ya. Sehingga birokrat di dalam konsep managerialism, NPM dan juga oversupply itu harus menggunakan creativity to transform organization. Mereka harus kreatif, ya, memikirkan bagaimana cara mendeliver fungsi, mandat, posisi dari birokrat institusinya itu sedemikian rupa sehingga tidak kalah dengan organisasi swasta. Bahkan dari segi appearance, ya. Kalau di zaman lampau yang namanya birokrat itu pakai seragam-seragam yang kaku, formal. Lalu di zaman Ronald Reagan dan juga Bill Clinton di Amerika, cara berpakaian birokrat itu disamakan dengan cara berpakaian di sektor swasta. Mereka pakai dasi dan seterusnya. Ya. Kemudian policy revolutionaries, ya, ada kebijakan-kebijakan yang bersifat revolusioner, ya, ada terobosan-terobosan baru, termasuk diantaranya adalah bagaimana agar pelaksanaan tugas birokrasi tidak dimonopoli oleh birokrat sendiri, tapi diserahkan ke institusi swasta. Misalnya, kalau zaman dahulu pembuatan jalan, jembatan, gedung pemerintah itu dilakukan langsung oleh Departemen Pekerjaan Umum, tapi sejak tahun 70-an di Eropa, Amerika, termasuk juga di Indonesia, terpengaruh itu pekerjaan-pekerjaan umum dilakukan oleh kontraktor swasta. Ya, bahkan di Amerika sekarang ini ada squad atau pasukan militer maupun juga petugas keamanan swasta yang bisa dikontrak oleh pemerintah. Ya. Dan forcefully argue for creative solutions, dan birokrat itu dipaksa untuk menjadi orang-orang yang kreatif di dalam menyelesaikan pekerjaan dan tugas mereka. Kalau bisa diselesaikan 1 hari, kenapa harus 1 minggu? Kalau bisa dikerjakan dengan dana 1 juta, kenapa harus dengan 10 juta dan seterusnya. Itu adalah merupakan kunci-kunci formal dari prinsip managerialism dan New Public Management. Seperti tadi yang saya katakan, ya, teori NPM dan managerialism oversupply model itu muncul tahun 70-an, didahului oleh pemikiran William Niskanen dalam Bureaucracy and Representative Government yang merespon teori birokrasi Weber dan Marx dipandang tidak relevan pada zaman yang berkembang pada saat itu, dan juga didukung oleh menguatnya pemerintahan neoliberal di beberapa negara,
yang mengkonsepkan pemikiran baru seperti reinventing government, new public management, public choice, managerialism, dan seterusnya yang ramai muncul sampai tahun 90-an. Ya. Intinya dari pemikiran-pemikiran tersebut menyoroti bahwa kapasitas organisasi birokrasi dipandang terlalu besar, terlalu mencampuri urusan rakyat, dan terlalu banyak mengkonsumsi sumber daya publik. Sehingga mereka menyarankan terbentuknya less government, pemerintahan yang ramping dengan mengurangi jumlah dan peranan aparatur birokrasi, serta mendelegasikan sebagian peran mereka kepada private sector dan juga mekanisme pasar seperti tadi sudah saya gambarkan. Nah, aspek dari managerialism itu sendiri terdiri dari 3. Yang pertama adalah re-engineering, yaitu melakukan perekayasaan ulang terhadap bagaimana birokrasi itu bekerja, fokus pekerjaan, dan seterusnya, dan juga menggunakan teknologi mutakhir di dalam melaksanakan tugas tersebut. Yang kedua adalah empowerment yang merefleksikan kemampuan manajer di dalam birokrasi harus dimaksimalkan sedemikian rupa sehingga mereka tidak hanya sekedar disuruh melaksanakan tugas, tetapi juga harus berkreasi dan juga mengambil keputusan yang lebih besar. Kemudian yang ketiga adalah entrepreneurialism, ya, yaitu mentransformasi institusi dan juga personel birokrasi agar seperti institusi dan personel swasta. Ya. Dan kemudian customer centered, ya, bahwa fokus utama dari siapa yang menggunakan birokrasi itu adalah konsumen, dalam hal ini adalah klien atau rakyat yang menggunakan jasa mereka. Ya. Sehingga birokrat itu harus bisa menciptakan misalnya konsep atau bisa mendeliver standar kepuasan masyarakat, ya, standar kepuasan konsumen. Kinerjanya dinilai dari apakah konsumen itu puas dengan kinerja birokrasi itu. Ya, kemudian ketika misalnya konsumen menyatakan puas, maka akan ada delivery reward kepada para birokrat itu. Nah, ini tercermin di dalam 10 prinsip yang dibuat oleh Osborne dan Kepler tentang reinventing government, mulai dari steering rather than rowing. Steering itu cenderung untuk mengarahkan keinginan publik daripada mengatur atau menentukan, ya, yang determinatif. Empowering rather than serving, lalu membuat supaya rakyat itu memiliki daya upaya yang lebih besar, begitupun juga para aparatur birokratnya. Injecting competition into service delivery, lalu supaya rakyat itu mendapatkan pelayanan yang terbaik, maka pelayan-pelayan publik itu dibuat dalam model kompetisi, ya, yang terarah. Jadi misalnya kalau dalam satu kantor itu dibuat satu grup-grup tertentu di mana grup ini saling bersaing satu sama lain memberikan servis yang paling baik kepada rakyat. Ketika rakyat itu misalnya pergi ke loket A memberi pelayanan yang buruk, maka dia bisa pergi ke loket B atau pergi ke loket C. Nah, loket A, B, C ini terdiri dari orang-orang yang bekerja dalam satu tim, mana di antara mereka yang paling banyak mendapatkan nilai kepuasan dari rakyat, mereka diberikan insentif biasanya. Itu injecting competition into service delivery, ya. Kemudian yang keempat, transforming rule-driven organizations menjadi result-oriented government. Ini mentransformasi emphasize dari teori Weber bahwa birokrat itu rule-driven, ya, melaksanakan ketentuan hukum. Nah, ini dirubah di dalam konsep Osborne Kepler menjadi result-oriented.
mengutamakan hasil. Ya. Hukum itu hanya fasilitasi untuk menjalankan tugas, jadi tidak semata-mata yang penting sudah menjalankan ketentuan hukum, tetapi apakah kerja yang dilakukan itu menghasilkan kepuasan publik atau tidak. Ya. Yang kelima, finding outcomes not inputs. Ya. Birokrat harus memikirkan outcomes atau bagaimana impact dari pekerjaan mereka di dalam berkontribusi mensejahterakan rakyat. Kemudian yang keenam, meeting the needs of the customer, not the bureaucracy. Ya. Orientasinya adalah memenuhi kebutuhan dari customer, dari user, bukan kekuasaan atau birokrasi itu sendiri. Earning rather than spending, ya, berpikir bagaimana menciptakan income atau pendapatan bagi institusi daripada hanya sekedar membelanjakan. Preventing rather than curing, ya, tugas birokrasi itu juga harus mampu mengantisipasi, mencegah kerusakan, mencegah masalah daripada mengobati atau menanggulangi. From hierarchy to participation and teamwork, birokrasi yang tadinya dalam konsepsi Weber itu hierarkis itu dibuat lebih flat, ya, lebih di dalam bentuk teamwork. Dan yang ke-10, market oriented government. Ya. Fungsi dari birokrasi itu lebih banyak harus melayani kepentingan market atau kepentingan ekonomi publik daripada kepentingan pemerintah itu sendiri. Kemudian teori selanjutnya adalah New Public Service yang merupakan antitesa terhadap pemikiran NPM dan teori oversupply. Ini dipelopori oleh Denhart dan Denhart yang menyatakan bahwa birokrasi itu bagaimanapun memiliki peranan dan corak yang berbeda dengan organisasi di sektor swasta atau pasar, sehingga tidak mungkin birokrasi itu begitu saja ditransformasi menjadi seperti organisasi atau institusi atau corporate. Ya. Corak manajemen dan lingkungan kerja birokrasi juga tidak selalu sesuai dengan nilai yang ada dalam market mechanism, sehingga memaksakan prinsip-prinsip manajemen swasta ke dalam institusi birokrasi justru dapat berakibat kontraproduktif terhadap kinerja birokrasi itu sendiri. Ya, misalnya kalau di dalam mekanisme pasar itu konsumen yang diberikan pelayanan tertinggi, yang teristimewa itu adalah konsumen yang mau membayar lebih mahal. Ya. Sedangkan konsumen kelas ekonomi itu tentu diberikan layanan-layanan yang minimalis, ya, dibandingkan dengan kelas bisnis maupun kelas eksekutif. Nah, ini kalau diterapkan prinsip ini di dalam kinerja birokrasi menyebabkan terjadinya pelayanan yang bertingkat atau kelas. Ya, masyarakat itu dibagi-bagi di dalam kelas sosial yang berorientasi pada tingkatan ekonomi. Ya. Nah, sehingga ini tidak menjadi adil, tidak menjadi membuat ada prinsip keadilan bagi rakyat. Rakyat harusnya bisa dilayani tanpa harus memandang bagaimana latar belakang kemampuan ekonomi mereka. Ya. Tidak seperti di sektor swasta. Nah, sehingga teori ini memandang bahwa jika corak kinerja birokrasi ditentukan oleh nilai-nilai pasar semata-mata, maka esensi kedaulatan rakyat menjadi hilang dan berganti dengan kedaulatan uang. Ya, karena akumulasi modal menjadi penentu kebijakan dan mekanisme pasar. Nah, ini yang menjadi kontradiksi dari teori sebelumnya. Nah, ini secara umum perbedaan antara teori oversupply atau NPM dengan New Public Service. Ya. Fondasi utama kalau teori oversupply atau NPM itu adalah economic theory, sedangkan New Public Service itu democratic theory, demokrasi. Ya. Rasionalitas umum model perilaku birokrat, birokrasi oversupply atau NPM, itu technical dan economic rationality, makhluk ekonomi atau economic man. Pemikiran-pemikiran utamanya adalah dasar economic rationality. Sedangkan di New Public Service intinya adalah birokrat itu harus
strategik rasional, makhluk yang berdimensi politik, ekonomis, dan organisasional. Tidak hanya ekonomis saja, tapi juga harus mempertimbangkan sisi politik, ya, sisi kemanusiaan, keadilan, dan seterusnya. Konsepsi tentang kepentingan publik ini mengutamakan kepentingan individual, sehingga misalnya seperti tadi, ya mungkin ada orang yang lebih bayar banyak, maka dia diutamakan. Sedangkan di New Public Service, kepentingan bersama, bayar mahal maupun tidak, semua rakyat dikenakan perlakuan yang sama. Nuansa kepada siapa birokrasi melayani, di sini kepada konsumen, sedangkan di sini kepada rakyat. Peranan pemerintah cenderung steering, bertindak sebagai katalis, mewujudkan mekanisme pasar. New Public Service mengutamakan serving atau melayani bagi masyarakat dengan mengkompromikan segala kepentingan, tidak hanya kepentingan kapitalis atau kepentingan pasar. Kemudian dari sisi akuntabilitas, ini market driven, tolak ukur kinerja birokrasi itu baik atau tidak ditentukan bagaimana mereka bisa memuaskan, ya, pasar dan hukum ekonomi, sedangkan di sini dinilai dari citizen mutual coalition, dari bagaimana rakyat kebanyakan menilai. Keleluasan administratif di sini sangat luas, ya, di sepanjang memenuhi tujuan-tujuan ekonomis, sedangkan di sini keleluasan administrasi diperlukan, tapi harus tetap berdasarkan kepentingan publik dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi misalnya, kalaupun ada satu pembiayaan itu dinilai mahal dalam satu proyek misalnya, tidak ekonomis, tetapi itu dibutuhkan oleh rakyat, maka nggak apa-apa kalau menurut New Public Service. Berbeda dengan di Bureaucratic Oversupply atau NPM. Semua harus dilihat korelasinya dengan productivity, ya. Struktur organisasi NPM oversupply cenderung ramping, sederhana, terdesentralisir, sedangkan NPS itu kolaboratif, tidak ramping, nggak apa-apa asalkan rasional. Kenapa harus banyak? Mungkin dibutuhkan oleh rakyat, ya diperbolehkan, ya. Lalu asumsi motivasi pegawai, semangat wirausaha pada satu sisi, dan di public service itu semangat melakukan pengabdian kepada masyarakat. Itu perbandingan umum antara dua model birokrasi tersebut, ya. Dan yang terakhir adalah network government. Dalam definisi yang umum menurut Powell adalah inter-firm coordination that is characterized by organic or informal social system in contrast to bureaucratic structures within firms and formal contractual relationships between them. Jadi birokrasi network itu cenderung mengutamakan adanya aktualisasi dan optimalisasi network, ya, di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ya, misalnya mereka memformulasikan terjadinya privatisasi, ya, partnership antara pemerintah dengan swasta, kontrak dan seterusnya, yang mana itu bersifat pragmatis, ya. Jadi intinya adalah penyelenggaraan pemerintahan atau negara itu bukan di organisasinya titik tekannya, tetapi bagaimana cara mendelivernya secara efektif, ya. Sehingga penyelenggaraan negara tidak harus dilakukan oleh birokrasi, tapi juga bisa oleh swasta maupun juga partnership antara swasta dan pemerintah. Misalnya kalau satu pemerintah daerah ingin membuat terminal, ya, tapi APBD-nya terbatas, maka mereka bisa bekerjasama dengan swasta untuk menanam investasi di situ, ya. Lalu diatur role player di antara mereka dan seterusnya. Sehingga yang dibutuhkan di dalam konteks pemerintahan network itu adalah network itu sendiri, bukan hierarki atau struktur pemerintahan, tapi relationship between actors, ya, hubungan-hubungan antar aktor, yang mana yang paling menguasai, mana yang paling efektif. Misalnya kalau dahulu pemerintah itu secara otoritatif memiliki panti jompo atau panti sosial. Nah, mungkin kalau dilakukan oleh pemerintah sendiri menjadi tidak efektif, maka bisa dikerjasamakan dengan LSM atau juga organisasi keagamaan dan seterusnya.
In terms of decision making, governance network are based on negotiation rationality as opposed to substantial rationality. Dalam pengambilan keputusan juga demikian, ya, network government itu bersifat fleksibel dengan negosiasi yang bisa menyesuaikan pada kebutuhan dan keadaan yang ada. Lalu kemudian compliance is ensured through trust and political obligation, which over time becomes sustained by self-constituted rules and norms. Ya. Ketaatan-ketaatan yang membinding, yang mengikat di antara aktor itu dilakukan atas dasar rasa percaya dan kewajiban-kewajiban politik yang disepakati dan kemudian menjadi ketentuan dan rule atau dan juga norma yang mengikat kepada para aktor tersebut. Nah, begitu kira-kira secara umum beberapa teori birokrasi yang berkembang di tengah masyarakat dan dunia pada saat sekarang ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian dan silakan kalian pelajari lebih lanjut sesuai dengan bahan yang sudah disediakan. Terima kasih dan sampai bertemu lain waktu.